Setelah melihat ketidakpercayaan Lin Tian, Dekan segera menjelaskan, apa yang saya katakan itu benar. Itu dekat ibu kota 9 hantu. Apalagi jalan hantu bintang 5 telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, paling banyak, hanya jalan hantu bintang 3 yang terlihat. Lin Tian sangat tertarik dengan cara hantu bintang 5, dan bahkan ingin mengajak Nangong Yan dan mereka bertiga untuk melihatnya. Jadi Lin Tian melihat janggutnya, bagaimana dengan pilnya? Hantu Sendan. Iya. Jenggot itu bangkit dan datang kerak dengan depresi. Dia mengeluarkan botol kecil dan berkata, ada 10 orang suci hantu, tapi sekarang hanya ada 7. Dan masing-masing mengandung energi dalam jumlah besar, yang bukan untuk diambil orang biasa. Lin Tian membuka botol dan melihat bahwa itu benar-benar pil suci hantu. Dia berkata, pil suci hantu, umumnya hanya 9 hantu yang memilikinya. Bagaimana Anda mendapatkannya? Ini. Jenggotnya terlihat sedikit bingung. Katakan padaku, aku tidak akan memakanmu lagi. Suatu hari, hantu muncul di jalan hantu bintang 5, dan dia tampak terluka parah. Saya membantunya, dan kemudian dia memberi saya 10 orang suci hantu. Jelas jenggotnya. Lin Tian ragu, hantu itu jahat. Hal yang paling menyebalkan adalah jiwa yang hidup. Apakah kamu yakin dia akan memberimu ramuan suci hantu? Ya, dia menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun, atau dia akan mengambil nyawaku. Jenggotnya menggigil. Lin Tian merasa perbedaan hantu itu terlalu aneh, terutama ketika 9 hantu berada di luar. Hampir sulit untuk melihat perbedaan hantu, tetapi mengapa perbedaan hantu itu muncul? Jadi Lin Tian memandang Husu, di mana jalan hantu bintang 5. Husu memberitahu Lin Tian lokasinya satu persatu, dan Lin Tian berkata setelah menjernihkan suasana hatinya, oke, aku akan pergi dulu. Husu lega mendengar bahwa Lin Tian akan pergi, tetapi sebelum Lin Tian pergi, dia merampok beberapa barang di sini, dan kemudian dia siap untuk pergi. Husu segera berteriak, ambil ini juga. Lin Tian ingin tahu tentang apa yang akan diberikan pihak lain kepadanya. Pada saat ini, Husu mengeluarkan token putih dan berkata, selama kamu menyuntikkan kekuatan, bayanganku akan muncul. Untuk apa? Token Akademi Hantu paling canggih. Perintah Dekan, jika suatu hari kamu bertemu Akademi Hantu, keluarkan ini, mereka tidak akan berani mempermalukanmu. Lin Tian tersenyum pahit. Apa menurutmu aku takut pada mereka? Bukannya kamu takut pada mereka, aku takut kamu akan membunuh mereka semua, dan kemudian sekolah hantu akan hancur. Husu terlihat malu. Ouyang Ling'er dan Serigala tersenyum diam-diam, tetapi Lin Tian tidak bisa membantu tetapi menyimpannya, lalu berbalik dan pergi. Namun, Husu duduk dan menatap pintu batu yang telah terbuka. Kemudian dia tampak tertekan. Apakah ini masih Yuanying? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi berjalan keluar dari apa yang disebut Tanah Suci dengan Ouyang Ling'er dan senyum serigala. Ketika orang-orang kampus melihat bahwa Lin Tian aman dan sehat, mereka menatapnya satu persatu, tetapi mereka tidak berani maju. Mereka cold hanya menatapnya diam-diam di kejauhan. Lin Tian keluar dari perguruan tinggi seperti ini, dan Ouyang Ling'er menghela nafas. Perguruan tinggi yang kuat, bahkan begitu dinasihati. Wolf juga berkata sambil tersenyum, saya selalu berpikir sekolah hantu ini adalah sekolah terbaik di dekat ibu kota 9 hantu. Saya tidak berharap itu sama. Ketika mereka bercanda, hantu yang mengintip dalam kegelapan memarahi dalam hatinya, kenapa orang-orang ini tidak mati di Tanah Suci? Setelah beberapa saat dimarahi gelap, hantu melihat kejahatan hanya bersenandung suara, lalu berbalik ke gua hantu. Adapun ketiga Lin Tian, setelah mereka datang ke jalan, mereka menarik banyak orang, dan orang-orang itu berbisik, lihat, ini adalah 3 orang yang membuat masalah. Beberapa tidak tahu apa yang terjadi, mereka penasaran untuk bertanya. Ketika ketiga Lin Tian hendak meninggalkan kota hantu, komandan muncul lagi, dan berdiri di dinding, menatap Lin Tian dan berkata, wah, apakah kamu ingin melarikan diri? Beraninya kamu muncul. Lin Tian menertawakan komandan yang kembali. Ketika Komandan Iblis mendengar kata-kata Lin Tian, dia marah dan berkata, wah, sudah kubilang, di kota hantu ini, bukan hanya aku. Apa? Apakah ada orang lain? Lin Tian bertanya, Komandan Iblis bersenandung, dan kemudian membuat raungan aneh ke kota hantu. Tiba-tiba, konvoi yang tak terhitung jumlahnya muncul, memblokir jalan-jalan di sekitar mereka bertiga, dan para penonton berseru, apakah semua konvoi datang? Komandan Iblis, apakah Anda menginginkan taktik lautan manusia? Ouyang Ling'er dan Serigala tertawa bodoh, tetapi Lin Tian tidak peduli. Kamu tidak tahan dengan seranganku. Apakah menurut Anda mereka bisa? Tetapi komandan mengerang, saya khawatir Anda tidak tahu apa yang bisa diubah hantu dengan penjaga kota perbaikan hantu. Perubahan hantu?
Lin Tian tidak mengerti, dan penonton tidak mengerti lebih banyak lagi, sampai Komandan Iblis mengeluarkan trompet, yang mengeluarkan suara aneh. Mata para penjaga merah satu persatu, dan mereka semua kusam, seolah-olah terkendali. Pada saat yang sama, tubuh menjadi lebih virtual, seolah tembus cahaya, siap menghilang. Jiwa mati. Beberapa orang terkejut, beberapa orang gila, jiwa yang hidup menjadi jiwa yang mati? Ini. Atau jiwa kekuatan yang mati. Ketika semua orang terkejut, Komandan dengan bangga berkata, "Nak, lihat, selama aku mengendalikan puluhan ribu jiwa yang mati, aku tidak akan takut mati, seperti mesin tempur. Semuanya akan menyerbu ke arahmu, menyerangmu, atau bahkan meledak di sampingmu." Kata-kata ini membuat semua orang tertutup, dan Ouyang Ling Er terkejut, "Tuan Lin, apa yang harus saya lakukan?" Serigala tersenyum juga tahu bahwa ini adalah keberadaan yang mengerikan, dan Komandan Iblis tersenyum berat. "Wah, sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, kamu benar-benar tidak punya kesempatan." Lin Tian tidak peduli. Dia bercanda, "Apakah Anda yakin mereka akan tetap mati sepanjang waktu?" "Di bawah kendali saya yakin itu akan terjadi," kata Komandan. Lucu. Kemudian, orang melihat hal-hal yang lebih mengerikan. Mereka melihat cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Lin Tian, dan lampu hitam itu tiba-tiba menyebar. Semua penjaga yang dipukul sudah bangun dan saling memandang. "Ada apa denganku?" Banyak orang bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan Komandan Iblis tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Para penonton juga ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian memecahkan keterampilan hantu Komandan Iblis. Tetapi Lin Tian menatap Komandan Iblis dan tersenyum. Apakah itu menyenangkan? "Wah, aku akan." Komandan Iblis berencana untuk terus meniup trompet, dan Lin Tian mengulurkan tangannya. Kemudian trompet mencapai tangan Lin Tian, dan Komandan terkejut, lalu dia terbang menjauh. Membosankan. Lin Tian melihat trompet di tangannya dan menghancurkannya secara langsung. Semua orang tercengang, dan Ouyang Ling Er bertanya-tanya, "Tuan Lin, mengapa Anda tidak menyimpan pengeras suara ini?" Para penjaga itu sudah lama minum pil. Ini hanya efektif dengan loudspeaker ini. Untuk apa saya menginginkannya? Ouyang Ling Er tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian mengambil suasana hati dan membawa keduanya untuk terus pergi. Tetapi di kota perbaikan hantu, ada seorang pria berjubah dan jas hujan hitam, menatap Lin Tian dalam diam. "Menarik." Pria itu berkata dengan suara serak, lalu berbalik. Lin Tian berhenti tiba-tiba setelah berjalan jauh di luar kota. "Apakah kamu merasakannya?" Ouyang Ling Er bertanya-tanya, "Ada apa?" Serigala tersenyum dan melihat sekeliling. "Apa perasaanmu?" "Kami telah diikuti, tetapi orang ini memiliki keterampilan pelacakan yang baik dan selalu dapat menghindari saya." Lin Tian sudah lama tidak bertemu lawan seperti itu. Ouyang Ling Er terkejut. "Apakah orang hebat yang membangun kota hantu?" Wolf tertawa gugup dan berkata, "Saya selalu mendengar bahwa akan ada beberapa orang besar di kota hantu, dan orang-orang besar ini bukan sansian biasa." Lin Tian tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk mendeteksi satu sama lain, jadi dia tidak mengurusnya, tetapi tertawa dan berkata, "Cari tempat dulu." Ouyang Ling Er dan serigala tertawa dan mengikuti Lin Tian dengan rasa ingin tahu sampai Lin Tian berhenti di bawah hutan dan berkata, "Saya akan mengatur susunan. Kamu bisa menonton." Secara alami, mereka setuju. Adapun formasi Lin Tian Bu, ketiga pemain akan memasuki formasi. Pada saat ini, seorang pria muncul di hutan, yang baru saja mengenakan jas hujan hitam dengan topi bambu. Pria itu menatap area di mana arai itu berada, bertanya-tanya, "Orang ini telah membuat arai sementara? Apa yang kamu lakukan di luar sana?" Suara Lin Tian datang dari arai, dan pria itu berkata dengan senyum serak, "Wah, ini bagus. Aku bisa menemukan keberadaanku. Katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu mengikutiku?" Orang ini sangat lugas, langsung dari identitas cara yang dilaporkan sendiri, yang dari aliansi kuno untuk mendengarkannya. "Apa? Apakah Anda dari aliansi surga dan zaman kuno?" "Ya, tapi kita berada di kerajaan Yin, yang disebut Aula Hantu Tiangu, dan aku, orang-orang dari Aula Hantu, disebut Yuan Cheng." Lin Tian tidak berbicara dalam barisan, dan Ouyang Ling Er terkejut mendengar bahwa Aula Hantu Tiangu ada di sana. "Bagaimana orang-orang di Aula Hantu Tiangu bisa muncul di sini? Apakah kamu akrab dengan Aula Hantu Tiangu ini?" Lin Tian ingin tahu tentang kekuatan aliansi. Ouyang Ling Er menjawab, "Dikatakan bahwa Aula Hantu Tiangu ini adalah tentang memilih bakat, dan mereka semua adalah orang yang mereka sukai, jadi mereka akan diundang oleh mereka. Ini lebih istimewa daripada sekolah hantu, tetapi akan ada relatif sedikit orang."
Lin Tian tidak menyangka aliansi Tiangu ada di sini untuk melatih orang-orang seperti ini. Wah, aku sangat tertarik padamu. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan aula hantu Tiangu kami? Yuan Cheng berkata dengan tulus di sana. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, salah satu klan saya yang paling menyebalkan adalah aliansi Tiangu. Bagaimana menurutmu? Yuan Chengleng berkata sambil tersenyum, jadi, Diang Jie, apakah kamu musuh aliansi Tiangu kami? Ya, dan ini balas dendam besar, kata Lin Tianxi. Yuan Cheng berkata dengan sedih, itulah yang terjadi, jadi aku harus membunuhmu. Bunuh aku? Ya, kamu tidak bisa menjadi teman, kamu hanya bisa menjadi musuh, jika tidak, kamu akan memiliki pengaruh besar pada kami di masa depan. Yuan Chengxi berkata dengan tegas. Tapi Lin Tian tertawa, jika kamu ingin membunuhku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Apa? Apakah menurut Anda formasi dapat menghentikan saya? Yuan Cheng selesai, dan mengeluarkan kipas hitam di tangannya. Arai itu terpesona secara langsung, dan Lin Tian dan yang lainnya terungkap. Ouyang Ling terkejut, kipas hitam yang dikabarkan ada di tangannya. Yuan Cheng memegang kipas angin dan berkata sambil tersenyum, wah, aku baru saja melihat bahwa kamu dapat mengendalikan senjata sihir orang lain sesuka hati, tetapi aku tidak tahu apakah kamu tertarik dengan senjata sihirku. Apa? Apakah Anda memprovokasi saya? Sangat mudah untuk membunuhmu, tapi aku hanya ingin tahu bagaimana kamu mengendalikan sihir. Yuan Cheng berkata sambil berpikir. Lin Tian menatap kipas hitam itu dan berkata, hanya ada satu kipas hitam yang berbeda dari senjata ajaib biasa, tetapi ada dua. Yuan Cheng tidak menyangka Lin Tianlian mengetahui hal ini dan berkata sambil tersenyum, ya, yang ini terdiri dari dua senjata ajaib, dan satu diserap oleh saya. Adapun yang ini, tidak mungkin meninggalkanku. Tidak mungkin, tapi jika aku membunuhmu, aku akan melakukannya. Lin Tian tidak memiliki pengunjung. Yuan Cheng tertawa, jika kamu tidak bisa mengambil senjata ajaibku, itu hanya bayi Yuan biasa. Apa? Anda tidak benar-benar berpikir saya akan mengambil senjata ajaib orang lain, bukankah Anda bertanya Lin Tian? Hari ini, ketika kamu masih kuliah, aku melihat pertarungan dengan Komandan Iblis. Itu tidak lebih dari mengendalikan senjata sihir orang lain, atau melepaskan api aneh. Hal-hal lain, tidak ada kemampuan. Kata-kata Yuan Cheng tidak lebih dari bertarung melawan Lin Tian, sementara Ouyang berlama-lama berkata, kamu salah besar. Oh, saya salah. Omong kosong, dia ada di hutan hantu. Kamu bisa menghentikan semua raja hantu sebentar lagi, kan? Yuan Cheng membenci, beberapa raja hantu, aku hanya butuh satu kipas bisa menerbangkan mereka. Ouyang Ling tidak bisa berkata-kata sekaligus, sementara serigala tertawa dan bergabung dalam pertarungan. Jangan meremehkan keabadian kita. Yuan Cheng mencibir, kalian berdua hantu dan binatang buas, jangan berpikir kamu berubah menjadi dewasa, aku tidak bisa melihat mereka. Selesai berkata, Yuan Cheng mengipasi jilt, sihir napas dekat dua orang segera menghilang, lalu mengembalikan tubuh asli. Saya melihat bahwa serigala berubah menjadi serigala dengan senyuman, dan roh hantu dan binatang berkelap-kelip. Meskipun Ouyang Ling masih manusia, dia juga memiliki nafas hantu dan binatang, yang membuatnya terkejut, kamu. Yuan Cheng mengejek, kalian berdua hantu dan binatang buas, juga punya hak untuk mengatakan padaku? Ouyang Ling dan kedua binatang itu tidak dapat berbicara, tetapi Lin Tian menatap Yuan Cheng Hou sebentar, dan akhirnya memandang Ouyang Ling dan kedua binatang itu, kamu pergi ke satu sisi dulu. Kedua hewan itu tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi mereka masih mendengarkan Lin Tian dan mundur tidak jauh. Yuan Cheng menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, aku telah melihat melalui keahlianmu, jadi tidak mungkin bagimu untuk menyakitiku. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan pil suci hantu dan melihat 7 pil yang kuat. Yuan Cheng tertawa, apa? Apakah ini promosi sementara? Anda benar. Lin Tian selesai, mata bayi reinkarnasi terbuka, 7 pil dihirup. Perubahan ke-7 dan ke-8 selesai, dan perubahan ke-9 tercapai. Perubahan ke-9 adalah Yuan Ying yang gelap, dan masih ada jarak tertentu dari penyelesaian perubahan ke-9, Lin Tianyin menghela nafas, semakin sulit di belakang. Melihat Yuan Ying Lin Tian berubah warna, Yuan Cheng menertawakannya, menurutmu apakah mengubah warna Yuan Ying bisa membuatnya galak? Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak banyak, tapi cukup untuk berurusan denganmu. Selesai berkata, tangan Lin Tian terentang, kekuatan yang kuat, mengendalikan sisi lain yang mengipasi itu. Yuan Cheng mengerutkan kening, dan kipas lain di tubuhnya dengan gila-gilaan menarik kipas di tangannya, sehingga kipas di tangannya tidak akan terbang. Lin Tian tertawa, saya pikir kipas di tubuh Anda lebih menarik, atau saya.
Yuan Cheng tertawa, aku adalah senjata ajaib, tapi aku memiliki yin dan yang. Selama senjata ajaib di tubuhku ada di tanganku, aku tidak akan pergi. Lin Tian tahu senjata ajaib semacam ini, satu yin dan satu yang, sementara yang ada di tubuh batas yang lainnya. Selama Anda tidak dapat menemukan tubuh orang lain, Anda tidak dapat mengeluarkan senjata ajaib itu. Ini juga membuat Lin Tian tidak bisa mendapatkan bidak pihak lain di dunia yin sekaligus, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa menerimanya, tetapi dalam kasus ini, Anda tidak dapat menggunakannya, bukan? Wah, tanpa senjata ajaib ini, aku masih punya banyak cara. Yuan Cheng berkata dengan bangga, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh, apakah itu benar? Pada saat ini, angin terbentuk di depan Yuan Cheng. Ketika angin berputar-putar, pepohonan di sekitarnya bergetar liar, dan kerikil di tanah tersapu satu persatu. Ouyang Ling'er dan Serigala Xiao bisa merasakan perasaan yang sama ketika mereka berdiri di kejauhan. Lin Tian memandang mereka dan berkata, menjauhlah. Ouyang Ling'er dan Serigala tersenyum harus menjauh, sementara Yuan Cheng menatap Lin Tian dan berkata, nak, mereka bisa pergi, tapi kamu tidak bisa pergi. Tetapi Lin Tian berdiri diam dan berkata, apakah metode jiwa sistem angin Anda berguna bagi saya? Yuan Cheng membuka mulutnya dan menjelaskan, jangan khawatir. Sekarang baru permulaan. Setelah metode jiwa kuat, Anda akan tahu apakah itu berguna atau tidak. Lin Tian tersenyum dan berkata, benar? Saya ingin melihat-lihat. Yuan Cheng melihat bahwa Lin Tian tidak menganggap dirinya serius, jadi dia segera meningkatkan usahanya, dan angin menjadi semakin kuat, dan pohon-pohon di sekitarnya terlibat dengan gila-gilaan, dan kemudian hancur. Batu-batu itu juga bergerak satu persatu, lalu berubah menjadi bubuk. Dapat dikatakan bahwa metode roh sangat mengerikan. Lin Tian berdiri di sana dalam diam dan tidak bergerak, yang membuat Yuan Cheng bertanya-tanya, orang ini, bagaimana mungkin dia tidak bergerak selangkah pun? Lin Tian memandang Yuan Cheng dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Tidak mau? Wah, aku punya gerakan lain. Yuan Cheng selesai, tangan keluar dari pusaran air, dan pusaran angin terbang ke Lin Tian. Lin Tian melihat angin yang berputar sampai mengenainya. Lin Tian bahkan tidak merasakan apa-apa. Dia bahkan berkata, kamu aliansi kuno, bisakah kamu melakukan itu? Ketika Yuan Cheng melihat Lin Tian berani mengejek dirinya sendiri, dia memelototinya, nak, apakah kamu tahu konsekuensi dari mengejek? Kalau begitu tunjukkan kekuatanmu, atau jangan hanya mengatakannya. Lin Tianxi tidak menganggap serius satu sama lain. Yuan Cheng menggerogoti giginya, dan kemudian menggunakan semua jenis teknik jiwa, tetapi Lin Tian tidak bisa menahannya. Lin Tian memandang Yuan Cheng dan berkata, tidak apa-apa. Anda. Yuan Cheng tidak menyangka Lin Tian begitu sulit untuk dihadapi. Dia memarahinya di dalam hatinya. Lin Tian berkata, saya tidak bisa, jadi giliran saya. Pada saat ini, Raja Api Lin Tian dilepaskan, tetapi Yuan Cheng berkata sambil tersenyum, maaf, set senjata hantu di tubuhku ini dapat menahan api apapun. Ketika Lin Tian melihat bahwa Raja Api benar-benar tidak dapat saling menyakiti, dia menghela nafas dalam hatinya, orang ini, dia benar-benar sedikit kompeten. Namun, Lin Tianxin berpikir bahwa alat hantu di tedia sisi lain terbang satu persatu, hanya menyisakan seorang pria dengan topeng hitam untuk muncul. Bisakah kamu menolak tanpa pakaian? Lin Tian melihatnya tersenyum seperti ini. Yuan Cheng memarahinya. Dia dengan cepat mengambil kipas dan mengubahnya menjadi bayangan. Tapi suaranya berkedip di sekelilingnya. Wah, apa yang bisa saya bantu? Tapi kamu tidak bisa menyakitiku. Lin Tian berkedip, cepat atau lambat, aku akan menangkapmu. Saya tidak berpikir Anda akan terbunuh sebelum hari itu. Yuan Cheng bersembunyi di kegelapan dan tertawa. Lin Tian tahu bahwa Yuan Cheng ada di sistem angin, dan dia cepat. Sangat sulit baginya untuk menyelesaikannya. Lin Tian tidak peduli padanya, tetapi melihat ke arah Ouyang Ling'er dan Wolf dan tersenyum, ayo pergi. Iya. Ouyang Ling'er dan Serigala penasaran saat mereka berjalan, dan selalu merasakan pria di belakang mereka. Lin Tian tertawa dan berkata, tinggalkan dia sendiri. Ouyang Ling'er dan Serigala saling menertawakan. Setelah beberapa hari, Lin Tian kembali ke tempat Nangong Yan, dan Yuan Cheng masih mengikutinya dalam kegelapan. Lin Tian tersenyum dan kemudian berkata kepada Ouyang Ling'er dan Serigala, tunggu aku menyerang orang itu. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Lanjutkan berjalan. Ouyang Ling'er dan Serigala tercengang dengan tawa, dan terus berjalan sendiri, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yuan Cheng menatap dalam kegelapan, dan bergumam, orang ini, tidakkah kamu beristirahat atau berkultivasi? Saat ini, Lin Tian keluar dari rumput. Yuan Cheng bertanya-tanya, ada apa, nak?
Yuan Cheng tidak mengerti. Dia terus mengikutinya secara diam-diam. Ketika Yuan Cheng melewati rumput tempat Lin Tian baru saja masuk, dia berjalan keluar dari rumput lagi dan melakukan pembunuhan kilatan jiwa di belakang Yuan Cheng. Yuan Cheng tidak siap. Jiwa melintas, seperti pisau, menikannya dari belakang. Yuan Cheng berteriak, lalu berbalik dan melihat langit hutan lain di belakangnya. Dia terkejut dan kehilangan warnanya. Anda. Pada saat ini, 300 Lin Tian tiba-tiba muncul di sekitar, dan ini adalah bayangan paling ajaib yang dapat dikumpulkan Lin Tian setelah transformasi ke-9. Melihat 300 ini, Wu Shijiao menatap Lin Tian. Yuan Cheng sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengumpulkan perisai pertahanan, dan kemudian berkata, "Wah, kamu. Apa kabar, keren?" Lin Tian berkata sambil tersenyum. Yuan Cheng bersenandung, "Nak, menurutmu ini bisa menjebakku?" Dengan itu, Yuan Cheng tidak berhenti sama sekali, berubah menjadi angin, bergegas keluar lagi, dan juga menabrak salah satu bayangan. Lin Tian mengambil kembali semua hantu dan tertawa dan berkata, "Aku tahu aku tidak bisa menjebakmu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku bisa membuat banyak bagian, jadi selama kamu berani mengikutiku, aku bisa menyerangmu kapan saja." Yuan Cheng, yang sangat marah sehingga dia lari jauh, berkata, "Saya tidak percaya Anda belum berkultivasi atau beristirahat sepanjang waktu." Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, lalu berbalik untuk melihat dua orang di Ouyang Ling'er, dan melanjutkan, "Pergi." Yuan Cheng tidak berani terlalu dekat dengan Lin Tian. Dia hanya bisa melihatnya di kejauhan. Dia selalu melihat sekeliling dengan curiga setiap saat. Setelah dia yakin Lin Tian tidak berpisah, dia merasa lega. "Aku akan mengikutimu dan melihat apa yang bisa kamu lakukan denganku." Lin Tian mengabaikannya, tetapi setelah setengah hari, datang ke jalan hantu, dan kemudian melihat 3 orang Nangong Yan, tertawa setelah mereka dengan mudah masuk dan keluar dari jalan hantu. Nangong Yan mengeluh, "Sudah lebih dari 10 hari, kakak, kenapa dia belum kembali?" Tian Bing menenangkan, "Mungkin butuh waktu bagi leluhur saya untuk melangkah lebih jauh dan kembali. Ayo berlatih lebih banyak. Mari kita tunggu kakekku kembali dan biarkan dia membawa kita ke jalan hantu bintang 2. Nangong Yan menghela nafas, sementara JBI di satu sisi menghela nafas, hanya dalam belasan hari, kekuatan jiwa mereka beberapa kali lebih kuat dariku. Benar-benar mengerikan. Saat ini, Ouyang Ling'er di kejauhan berkata, "Siapa ketiga wanita ini, yang keluar masuk jalan hantu sesuka hati?" Serigala tertawa juga kaget, "Kita masuk dan keluar dengan cara hantu, bagaimana semua membutuhkan lebih dari 1/4 jam." Ouyang Ling'er berkata pada dirinya sendiri, "Aku butuh setengah 1/4 jam. Ayo pergi dan lihat." Lin Tianxiao berkata, tetapi Ouyang Ling'er mengingatkannya, "Tuan Muda Lin, mereka sangat mengerikan. Jangan merepotkan mereka." Wolf tertawa dan tahu Lin Tian kuat, tetapi ketika dia melihat ketiga wanita itu berjalan masuk dan keluar dari jalan hantu sesuka hati, dia juga khawatir. "Daven, ketiga orang ini, menurutku mereka bukan manusia." Untuk Ouyang Ling'er dan serigala tersenyum malu-malu, tetapi Lin Tian berkata, "Pergi, pergi. Kembali ke masa lalu?" Ouyang Ling'er takut akan konflik Lin Tian dengan mereka, tetapi Lin Tian telah lewat, jadi Ouyang Ling'er dan serigala tersenyum harus mengikutinya dengan cemas. Sekitar beberapa saat kemudian, Nangong Yan melihat Lin Tian lebih dulu dan berteriak, "Lihat, kakak!" Tian Bing dan Huo Qingqing sangat senang. Mereka bergegas keluar. Kemudian mereka bertiga maju dan mendengarkan Nangong Yan dengan penuh semangat, "Kakak." Tian Bing dan Huo Qingqing lebih hormat, "Leluhur." Ouyang Ling'er dan serigala tercengang dengan tawa. Adapun Lin Tian, dia berkata, "Saya ingin memperkenalkan mereka kepada Anda." Kemudian Lin Tian memperkenalkan Ouyang Ling'er dan serigala Xiao kepada ketiga gadis itu. Ketika Ouyang Ling'er melihat bahwa ketiga gadis itu adalah orang-orang Lin Tian, dan mereka juga disebut leluhur Lin Tian, dia benar-benar buta. Nangong Yan kemudian pergi ke Ouyang Ling'er dan berkata, "Wow, ini sangat indah." Tian Bing juga pergi menontonnya dan berkata, "Tidak heran kamu tidak menginginkan kami, kakek. Kamu pergi bermain dengan kecantikan." Kata-kata Tian Bing mempermalukan Ouyang Ling'er untuk sementara waktu, tetapi membakar Qingqing dan tersenyum, sementara Lin Tian menyembunyikan senyumnya dan menatap ketiga orang itu. "Saya belum mengatakan Anda, seberapa jauh kultivasi Anda datang?" Ketika Nangong Yan mendengar ini, dia langsung berkata, "Kakak, kamu akan lihat." Dengan itu, Nangong Yan bergegas ke jalan hantu, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan keluar perlahan. Meskipun tampaknya tidak ada halangan, mudah untuk keluar, Lin Tian berkata dengan kasar, "Butuh 10 istirahat." Shishi, untuk Nangong Yan dan yang lainnya, telah membuat kemajuan besar, dan Ouyang Ling'er juga mengagumi, seberapa cepat.
Belum lagi senyum serigala, penuh pemujaan, tetapi Lin Tian memandangi es, giliranmu. Tianbing segera masuk, dan ketika dia keluar, Lin Tian juga melaporkan nomor 12. Setelah itu, dia membakar teh hijau selama 9 menit. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang itu hampir sama, tetapi Lin Tian menatap ketiga orang yang sangat bahagia itu. Pikirkan itu pencapaian yang luar biasa? Melihat wajah Lin Tian lagi, Nangong Yan tahu itu buruk. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak, kami tidak malas. Kami berlatih di sini setiap hari." Tianbing berkata, "Ya, saya tidak percaya. Kamu bisa bertanya pada Jisus Rain." JBI mengangguk cepat, "Tuanku, ketiga wanita muda itu, mereka memang tidak malas, dan mereka bekerja keras." Burning King juga berkata, "Leluhur, kami semua berlatih sesuai perintah Anda." Tapi Lin Tian berkata, "Itu masih terlalu lemah." "Apa? Apakah itu lemah?" Ouyang Ling Er terkejut, dan putri ketiga Nangong Yan mengetahui permintaan Lin Tian, jadi dia tidak membalas, tetapi menundukkan kepalanya karena malu. Lin Tian memandang ketiga gadis itu dan berkata, "Saya ingin Anda keluar dalam waktu 3 menit. Sepertinya kamu terlalu tinggi. Kakak, kami akan terus bekerja keras." Nangong Yan buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata, Tianbing mengangguk, Burning King bahkan lebih, "Leluhur, kami akan bekerja lebih keras." Lin Tian memandang ketiga gadis itu dan berkata, "Ini tidak cocok untukmu. Biarkan aku membawamu ke jalan hantu 2 bintang." 2 bintang? Benarkah? Nangong Yan tidak sabar di sini. Dia bahkan tidak merasa tertantang, jadi dia bersemangat. Tianbing memandang Lin Tian dan bertanya, "Di mana jalan hantu bintang 2 ini, leluhur?" Lin Tian malah memandang serigala dan tersenyum, "Ini gunung serigala, kamu harus tahu lebih banyak tentang itu." Serigala tertawa tapi malu, lingkungan ini benar-benar memiliki cara hantu bintang 2, tetapi jalan hantu bintang 2 di dekatnya ditempati oleh sekelompok manusia. Pekerjaan? Lin Tian ingin tahu tentang apa yang terjadi. Setelah serigala itu menjelaskannya satu persatu, dia tahu bahwa ada bandit di jalan hantu 2 bintang di dekatnya. Bandit ini adalah tempat di mana beberapa orang berkumpul. Ayo pergi dan lihat. Lin Tian tahu bahwa Nangong Yan harus berlatih selangkah demi selangkah, dari 1 bintang menjadi 2 bintang, daripada langsung dari 1 bintang menjadi 5 bintang. Wolf tertawa dan segera memimpin jalan, tetapi dalam perjalanan, JBI segera menemukan seseorang dalam kegelapan, yang membuatnya bertanya-tanya, "Tuan, sepertinya seseorang mengikuti." 3 orang Nangong Yan segera menunjukkan rasa ingin tahu, dan Lin Tian memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Aku hampir melupakannya." "Siapa dia?" Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menjelaskan masalahnya, lalu memandang ketiga wanita itu, "Sekarang lihat kalian bertiga, yang menyerangnya lebih dulu." Nangong Yan 3 orang saling memandang, dan kemudian mereka bergegas keluar, dan setelah berhari-hari pelatihan, kekuatan jiwa mereka telah berubah. Ouyang Ling Er khawatir, "Tuan Muda Lin, pria itu, sangat kuat, apakah Anda yakin mereka bisa?" Tidak ada harapan untuk menangkapnya, tapi tidak apa-apa untuk menakut-nakuti dia. Lin Tian tersenyum. Pada saat ini, Yuan Cheng, yang berada dalam kegelapan, melihat 3 lelaki kecil bergegas masuk dan tidak menganggapnya serius. Dia memelototi ketiga wanita di sekitarnya dan mencibir, "3 gadis, tidakkah kamu ingin hidup?" Nangong Yan tidak peduli. Tiba-tiba, dia melompat. Dia cepat. Dia akan bertemu Nangong Yan. Yuan Cheng mencibir, "Cari kematian." Kemudian Yuan Cheng menampar Nangong Yan, dan Dewa Yuan Nangong Yan dipukul secara langsung, yang membuat Yuan Cheng merasa sangat sukses. Kemudian dia melihat ke arah Tianbing dan Huo Qingqing, "Sudah waktunya untuk kalian berdua." Tianbing menemukan masalah, dan memandang Huo Qingqing dengan aneh, "Sepertinya kita belum mempelajari keterampilan jiwa apapun." Burning King juga menyadari bahwa, terutama ketika mereka berada di dunia Yin, hanya ada 2 kemampuan untuk menangani tubuh jiwa semacam ini. Satu adalah teknik hantu, yang lainnya adalah teknik jiwa. Teknik hantu adalah bakat kultivasi hantu, dan teknik jiwa adalah metode serangan jiwa, tetapi keduanya tidak bisa. Tetapi satu-satunya hal yang baik adalah karena pengalaman selama periode ini, kekuatan jiwa mereka sangat kuat, jadi meskipun Nangong Yan dipukul, itu tidak masalah. Tetapi dia berlari ke Tianbing dan Huo Qingqing dan mengeluh, "Apa yang kamu lakukan sekarang, saudari?" Yuan Cheng mencibir, "3, kamu dan anak itu bersama, jadi aku akan membunuhmu." Selesai mengatakan, Yuan Cheng ini angin untuk dilepaskan, menggulung 3 wanita sekaligus, membuat 3 wanita tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan juga tidak bisa menyerang Yuan Cheng itu. Yuan Cheng tertawa, "Ada apa?" "Nyaman." Kemudian,
Lin Tian mendatangi Yuan Cheng dan berkata sambil tersenyum, jangan hanya bermain-main dengan mereka. Yuan Cheng mendengar suaramu dan melarikan diri ketakutan, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan senyum pada Yuan Cheng yang jauh. 3 orang Nangong yang sedikit berantakan, tetapi Ouyang Ling buru-buru bertanya, kamu baik-baik saja? Tentu saja, mereka bertiga baik-baik saja, tetapi frustrasi barusan membuat ketiga wanita itu sangat tidak nyaman. Sekarang ketahuilah betapa lemahnya kamu di sini. Lin Tian menatap ketiga gadis itu dan terus memberi ceramah. Nangong yang mengeluh, kakak, kami tidak mempelajari metode serangan apapun. Ya, leluhur, sihir kita tidak berguna di dunia Yin ini. Burning King juga ingin mengatakannya, tetapi dia tahu itu adalah alasan, jadi dia menggigit giginya dan berkata, kakek, kamu bisa mengajari kami keterampilan roh atau hantu. Lin Tian memandang ketiga gadis itu dan berkata, kultivasi hantu diperlukan. Jika Anda ingin kultivasi hantu, Anda akan kembali ke tubuh Anda nanti dan berdampak besar pada tubuh Anda. Jadi, saya akan mengajari Anda kultivasi jiwa. Mereka bertiga sangat senang. Kemudian mereka bertanya kepada Lin Tian metode jiwa apa yang cocok untuk mereka. Lin Tian pertama kali melihat Nangong Yan dan berkata, saya meneruskan metode jiwa sistem es Anda, yang disebut teknik jiwa es. Ini mirip dengan teknik langit dingin. Nangong Yan rusak. Dia meminta Lin Tian untuk memberitahunya. Lin Tian mengarahkan tangannya ke dahi Nangong Yan dan memberikan sihir padanya. Nangong Yan bertanya dengan penuh semangat, kapan saya bisa belajar? Lihat pemahamanmu sendiri. Lin Tian tahu bahwa kultivasi sepenuhnya terserah padanya, dan dia tidak dapat membantu banyak. Nangong Yan mengeluarkan suara, dan kemudian dia linglung dalam diam. Jelas, dia sedang mempelajari metode jiwa, sementara Tian Bing memandang Lin Tian. Bagaimana denganku, leluhur? Sebaiknya kau menggunakan ilmu pedang. Ilmu pedang? Apakah ada ilmu pedang dalam metode jiwa? Ya, jiwa pedang akan terbunuh. Tian Bing mendengar nama itu dan merasa sangat mendominasi. Dia segera berharap untuk menatap Lin Tian. Lin Tian masih menunjuk dahi Tian Bing, dan Tian Bing segera melihat sihir ini, dan segera mempelajarinya di sana, seperti Nangong Yan. Meskipun Huo Qingqing tidak berbicara, dia juga berharap untuk melihat Lin Tian ketika dia melihat bahwa mereka memiliki keterampilan jiwa yang begitu baik. Lin Tian menatap Huo Qingqing dan berkata, bagaimana denganmu? Ini masih menjahit? Di dunia ini, bisakah kamu menggunakan jarum? Hijau menyala ini penasaran, dan Lin Tian menjelaskan, ya, jarum hantu, juga disebut jarum yin. Bakar Qingqing dan Lin Tian dititik dahi Qingqing yang terbakar ini, dan kemudian bakar pikiran Qingqing segera lebih banyak metode jiwa, jarum yin membunuh jiwa. Kemudian, ketiga gadis itu berdiri linglung. Tepatnya, mereka mempelajari keterampilan jiwa yang diberikan oleh Lin Tian. Ouyang Lingyue terkejut, bagaimana dia bisa berasal dari keterampilan jiwa ini? Tidak hanya Ouyang Lingyue, tetapi juga Naji Utara terkejut melihat Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa tidak banyak kemungkinan bagi ketiga wanita ini untuk berjalan, jadi dia memandang Ji Bei dan berkata, kamu dapat menemukan cara untuk menyeret mereka. Ji Bei mengeluarkan suara, lalu memadatkan cahaya keemasan, dan menyeret ketiga gadis itu bersama-sama. Lalu Ji Bei menatap Lin Tian, dewasa, oke. Baiklah, ayo pergi. Setelah merasakan perubahan di sekitar mereka, ketiga wanita itu duduk satu demi satu. Kemudian Ji Bei menyeret ketiga wanita itu seperti ini. Dengan Lin Tian mengikuti langkah-langkah senyum serigala, dia pergi mencari jalan hantu bintang 2. Yuan Cheng mengintip dari kejauhan, terutama ketika dia melihat ketiga gadis itu duduk dan ragu, apa yang dilakukan ketiga gadis ini? Mengapa Anda duduk di sini? Jadi Yuan Cheng terus mengikuti secara rahasia, dan Lin Tian dan yang lainnya menghabiskan sebagian besar hari, datang ke jalan hantu di dekatnya. Tapi ada orang di luar jalan hantu, dan itu seperti kota kecil. Orang-orang itu juga menganggap ini sebagai milik mereka. Bahkan pintu masuk kota masih ditandai dengan tanda, bayar dulu saat kamu memasuki kota. Lin Tian tidak tahu apa uang itu, tetapi ketika dia membawa semua orang untuk pergi, seorang pria besar berpakaian seperti bandit di kota kecil, memegang pisau hantu, tersenyum dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang Anda. Kemudian sekelompok orang berkumpul. Saat ini, Ouyang Ling dan serigala tersenyum ke dalam bentuk manusia, dan nafasnya tertutup. Tidak ada yang menemukan mereka berbeda untuk saat ini. Oleh karena itu, ketika Anda melihat Ouyang Ling, Anda langsung tertarik dengan penampilan Ouyang Ling, terutama es dan hijau menyala di belakangnya, yang juga tampan. Tiba-tiba, banyak orang memiliki mata yang aneh. Beberapa berbisik, lihat, ada begitu banyak wanita di bawah sini. Kami sudah lama tidak mendatangi seorang wanita. Sekarang, kita diberkati.
Serigala tersenyum dan berkata, abadi, masuk, ayo pergi. Pedang di tangan pria besar itu segera meletakkannya di leher serigala yang tersenyum dan menatap, apakah kamu tidak melihat pengumuman di samping? Jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar. Apa uangnya? Serigala menertawakan apa yang belum pernah dia dengar tentang uang itu, jadi dia bingung dan bertanya. Pria besar itu mengeluarkan batu hitam bundar. Ini, uang yang terbuat dari batu hantu, adalah mata uang kita saat ini, tahu? Pria besar itu berkata sambil tersenyum. Serigala itu tertawa. Dia buru-buru menatap Lintian. Lintian berkata, uang ini diedarkan oleh 9 hantu. Apa yang terjadi? Anda menggunakan ini juga. Iya. Pria besar itu berkata sambil tersenyum, tetapi Lintian tidak mengerti mengapa orang-orang ini menggunakan batu hantu, dan mengapa mereka berada di luar jalan hantu bintang 2. Ketika orang lain melihat reaksi Lintian, mereka semua tertawa, wah, bukankah tidak akan ada uang? Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa membiarkan wanita ini melayani kami selama 1 hari. Ya, selama pelayanannya bagus, kamu bisa tinggal di kota ini selama berhari-hari yang kamu mau. Senyum serigala tidak menyangka orang-orang ini begitu gila, dan Ouyang Lingyue segera merasa jijik. Kalian, benar-benar tidak tahu malu. Oh, si cantik itu marah. Cantik, kamu terlihat sangat cantik, bukan untuk pria. Haha. Ouyang Lingyue marah, tapi dia tidak berani melakukannya. Lintian berkata, ayo pergi. Orang-orang ini tidak peduli tentang itu, dan mereka menertawakannya, ya, aturannya. Di sini adalah membayar, atau menjual, jangan pernah membiarkan. Orang-orang itu sama sekali tidak menganggap serius Lintian, tetapi Lintian tidak berbicara. Serigala tersenyum dan berkata, jika kamu tidak membiarkannya, itu sudah berakhir. Akhir. Haha. Lalu aku akan melihat bagaimana kamu bisa membuatku mati. Pria besar itu memegang pisau hantu dan akan memotong langit hutan. Tetapi sebelum pisau itu menyentuh Lintian, pisau itu kembali dan mengenai dahi pria besar itu. Di tempat, pria besar itu skreamet dan kemudian berteriak, siapa? Siapa yang membuat masalah? Mereka tidak melihatnya sama sekali dan menggelengkan kepala. Pria besar itu marah. Kamu, siapa itu? Lintian berkata dengan tenang, saya. Baik kamu berani menyerangku. Kamu tidak memegang pisaunya dengan baik? Lintian menatapnya dan berkata, tetapi pria besar itu bahkan lebih kesal ketika mendengar ini. Dia berkata dengan marah, oke, aku bisa menahannya kali ini. Dengan itu, pria besar itu menutupi pisau dengan tangannya dan bersiap untuk memberi Lintian pisau lagi. Lintian berdiri di sana. Ouyang Lingyue dan serigala tertawa sedang menunggu untuk menonton drama lucu, jadi mereka berdua lucu. Tetapi orang-orang di kota-kota kecil itu mengejek dan berteriak, Roge, bunuh dia. Roge, potong dia. Pria besar, bernama Luoge, memotongnya dengan keras, tetapi pisaunya berhenti di dahi Lintian dan tidak dapat bertahan hidup. Pria besar itu tertekan, tidak mungkin. Yang lain bertanya-tanya, Roge, ada apa denganmu? Roge, bisakah kamu melakukannya? Kata pria besar itu, bagus. Orang-orang ini segera maju untuk membantu, jadi satu persatu kekuatan ke dalam pisau, ingin menekan pisaunya, untuk membunuh Lintian. Pedang ini, di bawah restu semua orang, tidak dapat diguncang sama sekali, seperti yang diperbaiki di sana. Semua orang kaget. Pria besar bernama Luoge bahkan lebih bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang, apa yang terjadi? Satu persatu, mereka bertanya-tanya, tetapi Ouyang Lingyue mengejek mereka, jangan buang energimu. Serigala tersenyum dan berkata, itu benar, hanya kamu. Saya ingin mengguncang yang abadi, jangan bermimpi. Di mata Ouyang Lingyue dan binatang buas lainnya, bagaimana Lintian bisa takut pada bandit ini jika dia bisa membunuh semua orang di Akademi Hantu? Tetapi orang-orang ini tidak mempercayainya, dan mereka menjadi gila untuk meningkatkan kekuatan mereka sampai Lintian berkata, apakah kamu sudah cukup? Sebelum kerumunan menyadarinya, Lintian memancarkan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya hitam itu mengenai orang-orang ini satu persatu. Untuk sesaat, semua orang ini berteriak, dan kemudian, seperti monster, mereka bersembunyi dengan gila. Lintian kemudian dengan angkuh ke jalan hantu bintang 2, sementara orang-orang dalam kegelapan berbisik, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Roge. Roge, apa yang harus dilakukan? Pria bernama Rogo berkata, kamu lihat mereka, aku akan pergi ke raja. Orang-orang mengangguk, dan kemudian memandang Lintian dalam kegelapan. Ketika Lintian dan yang lainnya datang ke jalan hantu bintang 2, Lintian melihat jalan hantu. Jalan hantu yang panjang melewati sebuah gua, tetapi satu-satunya di depan kami berjarak sekitar beberapa langkah.
Dengan cara ini, ketika jiwa mati di dekatnya melayang ke jalan hantu bintang 2, itu dapat digunakan sebagai pintu masuk. Tetapi untuk memastikan pikirannya, Lin Tian memandang orang terdekat dan berkata, "Kamu, kemarilah." Pria itu bersembunyi di sana, tetapi Lin Tian harus mengeluarkan cambuk jiwanya dan menjeratnya. Menyesali pria itu setelah dia terjerat. Kemudian pria itu pergi, dan semua orang di sekitar tampak konyol, dan tidak berani memprovokasi Lin Tian. Tetapi Lin Tian bertanya kepadanya, "Katakan padaku, apa yang ingin kamu tempati hantu bintang 2 ini?" Ini adalah jalan hantu bintang 2 di dekatnya, dan ada pegunungan di sekitarnya. Hanya yang ini yang terbuka, jadi Anda bisa mengumpulkan tol di sini. Tol? Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan pria itu mengangguk, "Ya, setiap jiwa yang mati masuk, kami akan mencoba memeriksanya untuk melihat apakah ada yang bisa kami dapatkan." Ouyang Lingyue berpikir itu tidak bisa dipercaya, jiwa yang mati, ingatan disegel, kultivasi hilang, tidak ada yang lain untukmu. Wolf tertawa dan berpikir bahwa orang-orang ini memiliki masalah. Pria itu pemalu. Ingatan disegel, tetapi raja kita dapat membaca ingatan mereka dan melihat apakah mereka memiliki hal-hal yang baik. Jika demikian, kita dapat menuliskannya, dan kemudian membiarkan orang kembali ke tempat mereka mati untuk mendapatkan manfaat, atau melihat apakah ada mantra kuat dalam ingatan mereka. Ouyang Lingyue harus mengaguminya dan berkata, "Kamu sangat kuat." Lin Tian sudah tahu tentang hal semacam ini dan berkata, "Rajamu, kamu harus menjadi master jiwa gelap." "Apa itu master jiwa gelap?" Ouyang Lingyue bingung, serigala tertawa dan penasaran. Lin Tian menjelaskan, sejenis orang yang dapat mencuri ingatan orang lain melalui jiwanya, dan orang seperti ini disebut master jiwa gelap. Ouyang Lingyue dan serigala tiba-tiba tertawa, dan pria yang terjerat oleh Lin Tian mengangguk, "Kepada raja kita, itu benar-benar master jiwa gelap." Pada saat ini, sebuah suara renyah datang, "Wah, kamu harus tahu bahwa aku adalah master jiwa yang gelap, jadi kamu harus tahu kekuatanku, bukan datang ke sini untuk membuat masalah." Ketika Ouyang Lingyue dan yang lainnya melihat ke atas, mereka melihat seorang pria muda dengan cahaya putih bersinar di tubuhnya. Pria yang baru saja diajar ada di sana. Mereka juga mengeluh kepada pemuda itu, "Yang mulia, orang ini telah membawa pisau saya." Lin Tian menatap pemuda itu dan berkata, "Saya tidak membuat masalah, tetapi orang-orang Anda ingin menghentikan saya." "Apa bedanya?" Sisi lain berkata dengan dingin, sementara Lin Tian berkata, "Ada perbedaan." "Apa bedanya?" "Saya tidak ingin membuat masalah, tetapi jika orang lain ingin membuat masalah, saya akan bersikap kasar." Mendengar kata-kata Lin Tian, pemuda itu tertawa, "Wah, aku Xiao Tianming, ini pertama kalinya aku melihat Yuanying gila sepertimu di tahun-tahun ini." Tiga kata Xiao Tianming membuat Ouyang Lingyue mengerutkan kening. "Apakah kamu Xiao Tianming?" "Ya, apa?" "Apakah Anda mengenal saya?" Kecantikan Xiao Tianming tertawa, dan Ouyang Lingyue berkata kepada Lin Tian, "Tuan Lin, Xiao Tianming adalah perampok terkenal di dekat sini." Lin Tian berkata, tetapi Xiao Tianming berkata sambil tersenyum, "Kamu harus tahu asal-usulku, maka kamu harus tahu karakterku. Aku tidak peduli dengan karaktermu, tempat ini, aku menginginkannya, kamu bisa pergi." Kata-kata Lin Tian menutup mata semua orang yang hadir. Tapi Xiao Tianming tertawa, "Wah, maksudmu, kamu ingin menempati tempat ini? Ada pertanyaan?" "Ketika Anda masuk, saya belum bertanya tentang kejahatan Anda. Sekarang Anda ingin menempati tempat ini? Apakah Anda benar-benar berpikir saya seorang vegetarian? Apa yang kamu makan tidak ada hubungannya denganku." Kata-kata Lin Tian membuat Xiao Tianming sedikit marah, sementara Yuan Cheng, yang sedang mengintip dalam kegelapan, bergumam, "Apakah kamu akan bertarung?" Pada saat ini, Xiao Tianming mengulurkan tangan kanannya, lalu cahaya putih menghantam Lin Tian, dan kemudian dia tertawa, "Ketika aku membaca ingatanmu sekali, aku akan tahu bagaimana membersihkanmu." "Baca ingatanku? Anda yakin bisa?" Lin Tian tampak tertawa, tetapi Xiao Tianming berkata dengan percaya diri, "Begitu kita menekan cahaya putih pada jiwa yang sesuai, ingatan jiwa itu akan dibaca." Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara, sementara orang-orang di sekitarnya berteriak, "Yang mulia sangat kuat. Perbaiki dia, Raja." Xiao Tianming sangat bangga pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek, dan akhirnya alisnya berkerut. "Ada apa?" Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sudah selesai membacanya?" "Tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa membaca ingatanmu?" Xiao Tianming itu tidak mengerti, dan Lin Tian berkata, "Because kamu terlalu lemah untuk membaca ingatanku." Xiao Tianming tidak mempercayainya. Dia menatapnya dan berkata, "Kamu adalah bayi baru, anak laki-laki. Aku jauh lebih kuat darimu."
Apakah itu benar? Lin Tian mengambil jiwa yang mencambuk, Xiao Tianming segera menghindarinya, dan kemudian di jalan napas kejauhan. Nak, bagaimana kamu bisa menahan ingatan membacaku? Aku bilang kamu terlalu lemah. Xiao Tianming tidak mau. Kali ini, dia mengulurkan tangannya untuk memberikan cahaya putih yang lebih kuat. Cahaya putih menutupi Lin Tian, seolah-olah dia ingin menyapu semua bayi Yuan Lin Tian. Para penonton bertanya-tanya apakah kali ini akan berhasil, tetapi Lin Tian tersenyum dan menatap Xiao Tianming. Membaca ingatan orang lain menghabiskan kekuatan jiwanya. Selama kamu bisa membaca ingatanmu, bagaimana dengan konsumsi? Xiao Tianming itu tidak peduli, tetapi Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, maka kamu akan menyesalinya. Xiao Tianming berpikir bahwa Lin Tian menggertak dirinya sendiri, jadi dia berkata, wah, pada kekuatan jiwa, kamu tidak sebaik aku, dalam kultivasi, kamu tidak sebaik aku. Kultivasi tidak sebaik Anda, tetapi kekuatan jiwa tidak sebaik Anda, maka Anda sedikit naif. Lin Tian tersenyum aneh, dan Raja Api segera bangkit pada Xiao Tianming. Xiao Tianming tidak berpikir begitu. Dia hanya berpikir bahwa nyala api biasa akan menyebar dalam waktu singkat. Di saat yang sama, Raja Api juga memiliki efek membakar jiwa, sehingga Xiao Tianming langsung merasakan sesuatu yang salah. Dia dengan cepat melihat ke tempat di mana api bersentuhan, dan itu sudah menyala merah. Xiao Tianming kaget dan ingin terbang. Tapi cambuk Lin Tian telah dicambuk. Xiao Tianming berteriak, dan yang lainnya tercengang. Tidak hanya itu, Lin Tian memanfaatkan kelemahan pihak lain dan melakukan pembunuhan kilat jiwa. Saat ini, Xiao Tianming yang terluka tidak dapat menahan pembunuhan kilatan jiwa sepenuhnya. Dia hanya bisa berteriak di tempat itu. Sampai Xiao Tianming berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari sini, dan Lin Tian mengangkat cambuknya dan memandang orang-orang yang hadir. Siapa yang akan mencoba? Para bandit melarikan diri dalam hiruk-pikuk ketakutan, beberapa berteriak, Raja sudah mati. Melarikan diri. Tiba-tiba, seluruh kota menjadi kosong, dan Ouyang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Lin, bagaimana dengan orang itu sekarang? Sudah waktunya untuk kembali ke daging. Lin Tian hanya tidak membunuhnya sepenuhnya, tetapi jiwa pihak lain telah terluka parah. Apakah akan muncul untuk sementara waktu? Lin Tian tidak peduli. Mendengar ini, Ouyang Ling berkata, terlalu mudah bagi Master Jiwa Gelap untuk masuk dan meninggalkan alam Yin dan Yang. Orang biasa datang 5 hingga 10 kali lebih lama dari yang mereka inginkan, dan mereka ingin masuk dan keluar dengan sangat cepat, jadi Master Jiwa Gelap juga tipe orang yang paling sulit untuk dihadapi. Lin Tian menjelaskan. Ouyang Ling mengangguk dengan jelas, dan Lin Tian memandang ketiga Nangong Yan dan bertanya, bagaimana dengan itu? Masih belajar? Mereka bertiga membuka mata sedikit, dan Lin Tian menunjuk ke cara hantu bintang 2, masuk, tingkatkan kekuatan jiwamu dan latih keterampilan jiwamu sendiri. Iya. Ketiga orang itu berbicara serempak, lalu bergegas ke jalan hantu bintang 2 dengan gembira. Hanya jalan hantu bintang 2, ketika 3 orang keluar, mereka menjadi melelahkan, tidak lagi seperti sebelumnya 10 atau lebih bisa keluar. Tidak hanya itu, semua orang keluar dengan lelah, dan Lin Tian memandang mereka dan berkata, kamu menghabiskan setengah jam. Nangong yang segera tertekan, celah bintang dan 2 bintang ini terlalu besar. Ini baru permulaan, ini akan semakin sulit nanti. Lin Tian dengan belak-belakan menyerang, tetapi Tian Bing menggigit giginya. Leluhur, kami tidak akan menyerah. Burning King juga mengangguk, jadi dia menggunakan metode pelatihan Lin Tian untuk berlatih dengan gila-gilaan di sana. Ouyang Ling merasa malu dan berkata, jika Anda membiarkan saya keluar, saya rasa Anda tidak bisa keluar dalam 2 jam. Serigala itu juga terkikik dan berkata, aku setengah hari. Lin Tian tidak melihat mereka, tidak banyak bicara, tetapi duduk dan berkata, tunggu. Tunggu. Tunggu apa lagi? Ouyang Ling tidak mengerti. Ji Bei dan serigala juga penasaran. Lin Tian menjelaskan, pertama, lihat kultivasi mereka. Kedua, tunggu seseorang menemukan kesalahan. Saat ini adalah satu-satunya cara. Menemukan kesalahan? Ouyang Ling itu curiga, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, guru jiwa gelap itu pasti baru saja datang. Bagaimana dengan kita? Selama itu di sini. Mereka akhirnya mengerti bahwa Lin Tian menutup matanya dan tidak melakukan apa-apa. Ouyang Ling dan serigala tertawa dan duduk. Ketika Yuan Cheng dalam kegelapan melihat Lin Tian dan orang lain tidak pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, saya akhirnya dapat menemukan penolong. Saya melihat Yuan Cheng mengeluarkan batu seperti batu pesan, lalu menuangkan apa yang ingin dia katakan, dan kemudian menyimpan batu itu.
3 hari kemudian, Yuan Cheng dan yang lainnya datang ke sekelompok orang, dan masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam dan mengenakan topi bambu, yang tampak seperti replika. Ketika Yuan Cheng melihat orang-orang ini, dia sangat senang. Orang-orang ini melepas topi bambu satu persatu, dan dengan hormat berkata, "Kakak bela diri Yuan, ketika kami mendengar kabar dari Anda, kami akan segera datang." Ya, tetua gunung dari Aula Hantu Tianggu juga telah datang dalam perjalanannya. Dia diharapkan segera tiba. "Kakak laki-laki kera, siapa yang perlu memobilisasi begitu banyak orang?" Yuan Cheng menunjuk ke Lintian di kejauhan. "Lihat, itu anak itu." Ketika mereka melihat bahwa itu hanya bayi Yuan, mereka semua aneh. Beberapa orang berkata, "Kakak bela diri Yuan, apakah kamu bercanda? Bayi laki-laki itu? Jangan bilang aku membuatmu takut, bocah ini, itu tidak mudah. Aku tidak bisa melawannya sendirian. Saya hanya bisa meminta bantuan Anda." Yuan Cheng tidak berdaya. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tertawa dan berkata, "Elder Marshal Brother Yuan, Anda pasti bercanda." "Ya, kakak bela diri Yuan, kami semua tahu kekuatanmu." "Itu benar, kakak bela diri Yuan. Apakah kamu tertawa bersama kami?" Melihat ketidakpercayaan orang-orang ini, Yuan Cheng sangat buruk, dan dia juga menatap orang-orang, "Semuanya, aku benar-benar tidak bercanda denganmu." Satu orang lebih impulsif. Ketika dia mendengar ini, dia segera menjamin, "Lihat, saya akan pergi ke sana." Pada saat ini, pria itu terbang, dan masih ada nyala api yang kuat di tubuhnya. Ketika dia jatuh di depan Lintian, Ouyang Ling-er membuka matanya dan melihat seorang pria muda, yang masih mengenakan jubah hitam dan berkata, "Wah, apakah kamu ingin mencari kesalahan? Saya adalah master metode jiwa api dari Aula Hantu Tianggu. Huosan, tuanku, adalah tetua dari Aula Hantu Tianggu." Gunung itu rata. Pria ini, begitu dia keluar, mengeluarkan identitasnya, dan momentumnya terbuka. Dia sama sekali tidak memperhatikan Lintian dan yang lainnya. Kemudian Yuan Cheng dan yang lainnya datang, dan Ouyang Ling-er tertawa terbahak-bahak ketika melihat Yuan Cheng Gong. "Aku berkata, sudah berapa kali kamu melarikan diri, dan kamu masih datang?" "Melarikan diri? Siapa bilang aku kabur? Saya hanya menjaga jarak dan mencari peluang." Yuan Cheng memohon. "Oh, mengapa Anda menemukan begitu banyak orang kali ini?" Ouyang Ling-er tidak bisa mencapai serangan. Yuan Cheng menjelaskan, "Itu karena aku terluka baru-baru ini. Jika tidak, sangat mudah untuk membersihkanmu." Melihat Ouyang Ling-er nakal lainnya, dia berkata sambil tersenyum, "Ada seorang jenius nakal dari Akademi Hantu sebelumnya, sama sepertimu, yang sangat mencintai wajah, tetapi pada akhirnya, kamu tahu apa yang terjadi padanya?" "Apa yang terjadi?" Yuan Cheng melotot, dan Ouyang Ling-er tertawa, "Orang itu akhirnya mati dengan menyedihkan." Yuan Cheng tertegun, tetapi dia dengan cepat tersenyum kembali dan berkata, "Aku bilang kamu tidak membuatku takut, itu tidak berguna." Ouyang Ling-er ingin terus berbicara, tetapi Huosan berkata dengan cemas, "Kakak bela diri Yuan, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Aku akan menggunakan keterampilan hantuku untuk melayani mereka dengan baik." "Bagus. Terserah kamu. Anda harus berhati-hati," kata Yuan Cheng, tapi dia khawatir. Dia takut Lintian akan menyelesaikan api lagi. Huosan sama sekali tidak menganggap serius Lintian. Dia menatap Yuan Cheng dan berkata, "Kakak laki-laki bela diri Yuan, lihat dia dan lihat bagaimana aku bisa membersihkannya." Setelah itu, api menyebar ke seluruh tubuh, dan kemudian api terbang di sekitar hutan, dan di sekitar hutan, dan masih pamer. "Wah, apiku disebut api pemakan jiwa, dan tahukah kamu apa itu api pemakan jiwa? Ini semacam metode jiwa, yang dapat menelan jiwa dalam sekejap." Lin Tian masih memejamkan mata dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Ouyang Ling-er berkata, "Dia tidak peduli untuk membunuhmu. Sebaiknya kau keluar dari sini, atau dia akan membunuhmu." Kata-kata Ouyang Ling-er baru saja membuat api padam, dan bahkan lebih keras lagi berkata, "Tidakkah kamu ingin membunuhku? Apakah Anda pikir dia berani bergerak?" Nyala api menjadi lebih kuat, seolah-olah Lin Tian bergerak dan akan ditelan oleh nyala api. Ouyang Ling-er mencibir, dia bersemangat. "Menjadi asmara? Kemudian Anda dapat melihat bagaimana saya bisa membunuhnya." Api segera padam. Tetapi api ini mengenai Lintian satu persatu, tetapi tidak berpengaruh pada Lintian. Dan nyala api itu menghilang seolah-olah berada di dalam air. Ini. Orang-orang di Aula Hantu Tianggu, satu persatu, tercengang, tetapi api menyebar dan menatap, "Tidak mungkin. Siapa tahu Nangong yang di Jalan Hantu tidak bisa menahan teriakan, 'Kakakku, apakah kamu ingin main-main denganku?' Anda lelah hidup."
Melihat api tiga wanita di jalan hantu, dia berkata, jangan khawatir. Aku akan membersihkannya dan kemudian kamu. Selesai berkata, Huosan meningkatkan kekuatan api, tetapi Lin Tian masih baik-baik saja, sampai Yuan Cheng membujuk Huosan, mundur dulu. Tidak, itu hanya tempat Yuan infantil. Api itu berhamburan bukan untuk mengembalikan tanggung jawab, tetapi saat ini Lin Tian tiba-tiba membuka jalan. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Melihat Lin Tian akhirnya memperhatikan apinya sendiri, dia berkata, apakah kamu punya senjata ajaib untuk menyerap apiku? Apakah aku membutuhkan sihir untuk menangani metode jiwamu? Kata-kata Lin Tian membuat Huosan sangat marah, jadi Huosan memadatkan api di tangannya dan bergegas langsung ke Lin Tian, mati. Lin Tian tidak bergerak, tetapi menyaksikan nyala api menimpa dirinya sendiri, tetapi nyala api itu segera menghilang. Orang-orang di aula hantu Tiangu tahu betapa mengerikannya Lin Tian, jadi mereka buru-buru melihat ke api dan berteriak, Fire Elder Martial Brother, cepatlah. Saudara Huo, ada yang salah dengan bocah ini. Saudara Huo, ayo pergi. Pada saat ini, semua orang membujuk. Jelas, semua orang telah melihat kengerian Lin Tian. Hanya ketika api padam dan menolak untuk menerimanya, mereka masih berteriak, saya akan takut padanya di lingkungan Yuan infantil. Dengan itu, Huosan siap untuk terus bekerja, dan Lin Tian mengulurkan satu tangan, lalu cambuk muncul. Yuan Cheng kaget. Ayo pergi. Huosan tidak peduli. Tetapi ketika cambuk itu jatuh dan memukulnya secara langsung, Huosan tahu seberapa besar cambuk itu akan melukai jiwa. Kemudian mereka melihat api dan berteriak, dan mereka masih marah di tempat itu. Akhirnya, mereka menatap Lin Tian, wah, apakah kamu pikir kamu memiliki senjata ajaib? Saya juga memilikinya. Dengan itu, kerah merah muncul di tangan Huosan, dan kemudian kerah itu terbang satu persatu. Setelah itu, serangkaian perangkap api terperangkap di Lin Tian, yang menjadi mumi api. Melihat api, dia tertawa, apa kabar? Saya baik-baik saja. Yuan Cheng mengira Lin Hai terjebak dan kemudian dia berkata, sudah terpecahkan? Omong kosong, aku akan menghadapinya. Huo Sanxiao berkata, tetapi Ouyang Linger tidak berpikir bahwa tawa serigala itu salah, dan Ji Bei berkedip, bertanya-tanya apakah Lin Tian bisa melawan. Saat ini, ketika tiga orang Nangong yang di jalan hantu melihatnya, mereka mulai berbicara di sana, terutama Tian Ding dengan sengaja memperkuat suaranya, bagaimana Anda mengatakan bahwa leluhur akan melepaskan diri? Itu pasti Weu. Kontrol senjata ajaib itu. Nangong yang berkata dengan bangga. Meskipun membakar King tidak mengatakannya, senyum di wajahnya memberitahu kami bahwa itu Lin Nai dapat membebaskan dirinya dari kerah ini. Huosan tertawa, kerahku adalah senjata hantu, dan itu suci. Tapi begitu suara itu jatuh, semua kerah terbang dan mendarat di tangan Lin Tian satu persatu. Senyum orang-orang itu mengeras, dan Huosan menatap Lin Tian dan bertanya, ada apa? Lin Tian memandang Huosan dan berkata, tingkat suci, kan? Omong kosong, tentu saja, suci. Setelah api berkobar, dia ingin mengambil kembali kerahnya, tetapi semuanya berubah menjadi besi tua di tangan Lin Tian. Ini. Orang-orang di aula hantu Tiangu ketakutan dan saling menatap. Ketika api pecah, wajah mereka terluka. Senjata roh suciku. Yuan Cheng menenangkan, adik laki-laki, ayo pergi dulu. Tidak, aku akan membunuhnya. Aku akan membiarkan dia menemaniku. Huosan ini sudah lama gila, dan tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, dan kemudian cambuk mengguncang masa lalu, kali ini Huosan dipukul lagi. Setelah Huosan berteriak lagi, dia dengan cepat mundur dari kerumunan, dan Lin Tianyi mencambuknya lagi, dan kemudian cambuk menjadi lebih panjang, dan menangkap Huosan. Huosan berjuang di sana, tetapi Yuan Cheng terkejut. Wah, kamu tidak bisa membunuhnya, atau kami para tetua tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian berkata, jika Anda ingin dia tetap hidup, berikan saya semua pil berharga Anda. Pil? Semua orang saling memandang, dan Lin Tian berkata, ya, itu benar. Itu sama dengan pil yang kuat, atau beberapa hewan hantu yang kuat untukku. Orang-orang itu tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Yuan Cheng mengancam, wah, tetua kita, tidak akan memakan waktu setengah jam untuk sampai ke sini, jadi kamu tidak ingin mati, jadi biarkan dia pergi. Kamu sepertinya tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan. Lin Tian memandang Yuan Cheng, dan Yuan Cheng dengan cepat mundur sebentar. Yang lain mengikuti, berteriak di kejauhan. Lin Tian tidak mengusirnya, tetapi melihat kunang-kunang rapet di sekitar cambuk. Jika Anda tidak ingin mati, biarkan rekan saudara bela diri Anda meminum beberapa pil berharga atau hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Kalau tidak, tidak apa-apa untuk binatang hantu itu.
Saya tidak akan berkompromi, nak. Kami tidak akan memberimu apa-apa. Lin Tian tersenyum, tetapi tidak berbicara. Kekuatan cambuk meningkat, dan api menyebar seperti jiwa terbakar. Akhirnya, dia berteriak, aku membiarkan mereka memberikannya. Dengan itu, Huosan berbalik dan menatap Yuan Cheng dan yang lainnya di kejauhan. Cepat, bawa semua barang berharga, atau tangkap beberapa makhluk hantu yang kuat. Barang-barang berharga orang tidak akan diambil. Bagaimanapun, hal-hal itu bersifat pribadi bagi mereka, jadi mereka saling memandang dan tidak peduli. Yuan Cheng bahkan berteriak, adik laki-laki, tunggu tetua gunung datang. Saya tidak sabar. Itu terlalu sulit. Api itu menangis. Tidak ada cara untuk semua orang. Siapa yang meminta Lin Tian untuk memegang cambuk yang begitu mengerikan? Setelah api pecah dan memohon kepada saudara-saudara bela diri itu, mereka harus melihat ke arah Lin Tian. Wah, apakah kamu menginginkan sesuatu? Saya tahu ada beberapa tempat. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan menceritakan semuanya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Lin Tian bertanya, dan api menyebar dengan cepat. Sungguh, saya tahu banyak rahasia, dan hanya Aula Hantu Tiangwu yang mengetahuinya. Mendengar ini, Yuan Cheng berteriak, adik bela diri, jangan katakan itu akan dihukum. Kakak bela diri Yuan, aku tidak bisa menahannya. Saat ini, Huosan hanya ingin hidup dengan baik dulu, tidak terlalu sulit. Ini membuat Yuan Cheng memarahi dengan tergesa-gesa. Jika tetua Shan datang, dia akan membunuhmu jika dia tahu kamu menceritakan rahasianya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menahannya. Setelah api pecah, dia memandang Lin Tian. Lin Tian tidak menyukai kedua orang ini setelah berakting. Dia bertanya, katakan, saya akan melihat apakah saya tertarik. Makam hantu, pernahkah kamu mendengarnya? Api itu tersebar untuk menatap Lin Tian, dan alis Lin Tian, makam hantu, mirip dengan urat roh bata siang, dan makam hantu ini, harus disebut urat hantu. Ya, urat hantu. Penuh dengan roh hantu. Dikatakan bahwa ada banyak hal baik di dalamnya, tetapi tidak ada yang bisa mendekatinya. Bahkan jika Aula Hantu Tiangwu tahu bahwa tempat itu ada, itu tidak dapat ditempati. Huosan berkata satu persatu untuk bertahan hidup. Lin Tian langsung tertarik, jadi dia melihat ke arah Xiang Huo dan berkata. Huosan hanya ingin mengatakan, tiba-tiba sebuah panah tajam terbang di udara, mengenai tubuh Huosan. Huosan menjerit, dan jiwa bergetar untuk waktu yang lama. Pada saat ini, orang-orang di Aula Hantu Tiangwu melihat ke kejauhan satu demi satu, terutama Yuan Cheng berkata dengan penuh semangat, itu adalah tetua gunung. Kemudian seorang pria parubaya muncul dengan cahaya coklat. Melihat pria itu membawa busur coklat di belakangnya, seperti ular, dan bahwa dia telah jatuh, dia menatap api dan berkata, kamu pengkhianat. Huosan berkata, Tuan, saya tidak ingin mati. Pemalu seperti tikus. Pria ini lebih banyak jalan napas, dan apinya sulit untuk diperjuangkan, sampai tetua gunung membagikan labu hitam. Labu hitam, dalam sekejap, menyedot api dari cambuk Lin Tian, dan Lin Tian menatap labu hitam itu dan berkata, labu penghisap jiwa. Pria itu memandang Lin Tian dengan dingin. Wah, kamu tahu benda ini, maka kamu tahu itu kuat. Alih-alih takut, Lin Tian bertanya, katakan padaku, di mana makam hantu ini? Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang harus Anda ketahui? Pria itu melotot, dan Lin Tian menatap pria paruh baya itu dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin mengatakannya. Pria itu mencibir dan berkata kepada Yuan Cheng, katakan padanya siapa aku. Ada seorang penatua di gunung. Yuan mendirikan pangkalan kuda yang kuat. Dia bergegas ke depan dan berdiri di samping yang lebih tua. Dia berkata, wah, dia adalah tetua dari Aula Hantu Tiangwu, macan tutul gunung. Saya tidak peduli siapa dia, saya hanya ingin tahu di mana ghost makam adalah. Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain. Macan tutul gunung tidak senang, terutama orang lain di Aula Hantu Tiangwu. Apalagi seorang Yuanying, yang merupakan jiwa Jenderal Sanxian, harus menghormati dirinya sendiri. Jadi macan tutul berkata dengan dingin, wah, kamu tidak takut mati? Setiap hari saya diminta untuk takut mati, tetapi tidak ada yang bisa membiarkan saya mati. Ketika Lin Tian mengatakan ini, dia membuat macan tutul berpikir Lin Tian sedang menyindir dirinya sendiri dan kemudian melotot, sepertinya aku harus membiarkanmu mencoba busur penghancur jiwaku. Pada saat ini, macan tutul mengeluarkan busurnya dan meletakkan panah hitam di atasnya untuk menghadapi Lin Tian. Melihat panah itu, Lin Tian berkata, apakah menurutmu panah seperti itu bisa menyakitiku? Panahku bisa menembus Sanxian. Oh, apakah itu benar? Sepertinya kamu tidak tahu bagaimana harus takut.
kata macan tutul, memegang tangan Xuan untuk melepaskan, dan panah itu terbang keluar. Orang-orang di aula hantu Tiangu berpikir bahwa akan sial untuk turun ke hutan. Tapi yang tidak bisa mereka bayangkan adalah panah itu langsung mencapai hutan. Kemudian anak panah itu menghilang dari langit, dan Lin Tian masih baik-baik saja, bahkan menatap macan tutul, ini busurmu. Macan tutul mengira ada sesuatu yang salah, jadi dia mencoba beberapa anak panah lagi. Tetapi efeknya sama, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian sama sekali. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Buang-buang waktuku. Macan tutul tidak bisa melihat busur, jadi dia harus menyimpannya dan bersenandung, lihat aku. Kemudian kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara dan langsung menghantam langit hutan, yang menumpuk di tumpukan batu dalam sekejap. Pada saat yang sama, macan tutul dengan cepat menggambar beberapa tanda hitam dan memukulnya di atas batu. Kemudian macan tutul tertawa, sudah selesai. Ouyang Ling'er dan yang lainnya ingin tahu tentang apa ini, sementara Yuan Cheng berkata dengan penuh semangat, Tetua Shan, kamu masih punya cara untuk menyegelnya di batu. Macan tutul sangat ilahi. Tentu saja, batu-batu ini cocok dengan jimat roh kekuatan penyegel jiwa. Bahkan jika anak ini memiliki semua kemampuan surga, itu tidak berguna. Yuan Cheng sangat senang. Kemudian dia melihat sekeliling batu dan melihat Lin Tian di dalam dan berkata sambil tersenyum, wah, bukankah ini gila? Ayolah, terus tunjukkan padaku. Lin Tian tersenyum dan berkata, jimat roh ingin menekanku, jadi kamu benar-benar membenciku. Wah, apakah kamu pikir kamu bisa memecahkannya? Macan tutul tidak peduli, dan Yuan Cheng tidak menganggap serius kata-kata Lin Tian. Dia bahkan melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, maukah kamu datang dan mengucapkan selamat tinggal padanya? Tapi Nangong Yan berkata, dunia Yin telah runtuh. Kakak laki-lakiku akan baik-baik saja. Tianbing juga berkata, kamu sudah mati, dan tidak mungkin nenek moyang kita mati. Meskipun Wu Qingqing tidak mengatakannya, penampilannya yang percaya diri membuat semua orang tahu bahwa dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Untuk Ouyang Ling'er dan Serigala Xiao, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan tentang untuk saat ini, dan Jibei ini, apalagi, adalah Buddha hantu, yang sangat mengetahui kengerian Lin Tian. Dapat melihat orang-orang ini memiliki reaksi seperti ini, biarkan Yuan Cheng memandang macan tutul gunung dengan sangat tidak senang, tetua gunung, bunuh dia, biarkan orang-orang ini mengetahui kekuatanmu. Bagus. Ketika macan tutul selesai, dia siap untuk memulai lagi. Tanpa diduga, jimat itu terbang sendiri, dan batu-batu itu semuanya tertiup angin. Lin Tian memandang macan tutul yang menganga itu dengan utuh. Kamu jimat, aku bisa menghancurkannya secara langsung. Macan tutul itu menatap, tidak mungkin, kamu. Ya, aku tidak ingin bicara omong kosong, ayolah, keluarkan caramu yang paling kuat, jika tidak, maka aku akan melakukannya. Hutan mendung. Macan tutul itu menatap Lin Tian dan berkata, kamu hanya memiliki cambuk dan api. Apalagi yang bisa kamu miliki? Lin Tian menghela nafas, sebenarnya, saya tidak suka menelan jiwa manusia. Orang-orang tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Ouyang Ling'er dan Serigala tertawa dan tahu bahwa saat berikutnya, mata bayi reinkarnasi Lin Tian terbuka. Jiwa, ini, satu persatu, tersedot, dan mereka tidak dapat melarikan diri dalam perjuangan apapun. Bahkan Yuan Chengdu berteriak, ini, apa-apaan ini? Tidak hanya Yuan Cheng, macan tutul itu terkejut, tetapi juga menyerang Lin Tian. Alih-alih memberitahu mereka apa itu mata bayi reinkarnasi, Lin Tian berkata, jika kamu tidak ingin mati, beritahu aku di mana makam hantu itu. Orang-orang itu sedang terburu-buru, tetapi hanya sedikit orang yang tahu makam hantu itu, dan macan tutul masih mengancam semua orang, siapa yang berani mengatakan, saya membunuhnya. Semuanya segera menjadi sunyi lagi, dan Lin Tian memandang macan tutul itu dan berkata, sepertinya kamu ingin mati dulu. Tunggu, nak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, macan tutul menjadi bayangan virtual, dan kemudian membakar Yuan Shen-nya sendiri. Dengan kilatan cahaya coklat, macan tutul melarikan diri dari sini, tetapi dia membakar Yuan Shen dan menghabiskan dirinya sendiri, sementara yang lain mengikutinya satu persatu. Yuan Cheng tidak termasuk dalam daftar. Dia melarikan diri dari bayi reinkarnasi sekaligus, tetapi Dewa Yuan dari orang-orang ini secara alami dibuang. Lin Tian harus menyingkirkan mata bayi reinkarnasi, dan Ouyang Ling'er berkata dengan muram, mereka melarikan diri. Lari dan lari. Cepat atau lambat mereka akan datang. Lin Tian tahu bahwa dia tidak bisa datang terburu-buru, jadi dia menutup matanya lagi. Ouyang Ling'er dan Serigala tertawa dan mengabaikan mereka. Karena macan tutul dan orang lain telah melarikan diri ke hutan yang jauh, dan orang-orang itu melihat hari-hari hutan tidak mengejar ketinggalan dengan napas lega.
Tetapi semua Dewa Yuan telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan mereka. Sekarang mereka tidak sebaik orang yang cocok dengan lingkungan. Terutama Yuan Cheng, saat ini, terkejut dan berkata, "Tetua Shan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saat ini, Macan Tutul Gunung sangat marah, terutama Yuan Shen terluka parah, yang berarti perlu pulih untuk waktu yang lama. Jika tidak, jika kembali ke kerajaan Yang, budidayanya akan terbatas. "Sialan, nak, apa yang terjadi?" Macan Tutul menanya Yuan Cheng, yang memberitahunya tentang apa yang terjadi di kota hantu. Ketika Macan Tutul mendengar ini, dia melotot, jadi dia membersihkan semua siswa hantu? Ya, dan dia pergi ke Tanah Suci dan kembali dengan selamat. Dikatakan bahwa Tanah Suci ini, tetapi tempat Dekan berada, jika anak itu bisa masuk dan keluar dengan selamat, itu berarti dia tidak sesederhana yang dia bayangkan. "Penatua Shan, maksudmu dia menyembunyikan kekuatannya?" "Ya, itu bukan Yuan Ying." Macan Tutul merasa bahwa Lin Tiankeng telah membunuh semua orang, jadi dia berkata dengan marah. "Bagaimana sekarang? Tidak bisakah kamu terjebak olehnya?" Yuan Cheng sangat enggan. Tidak hanya Yuan Cheng, tetapi juga semua orang di ruangan itu sangat membencinya, dan Macan Tutul Gunung berkata dengan dingin, "Tuan Kuil ada di dekat makam hantu sekarang, dan dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu, dan tidak ada seorang pun di aula hantu Tianggu yang bisa menahannya. Atau beritahu dia lokasi makam hantu? Dan bawa dia ke Tuan Kuil? Apakah Anda meminta kepala kuil untuk membersihkannya?" Yuan Cheng memikirkannya dan berkata. Ketika Macan Tutul mendengar ini, dia segera datang ke roh dan berkata, "Lamaranmu bagus. Terima kasih, Penatua Shan." Yuan Cheng percaya diri, tetapi Macan Tutul menatapnya. "Kamu bertanggung jawab untuk membawanya ke makam hantu. Aku akan pergi ke makam hantu dan bertemu dengan pemimpin kuil dulu." "Ah, saya. Penatua Shan, Anda tidak bercanda." Mata Yuan Cheng melebar dan wajahnya pucat. Dia merasa Macan Tutul itu ada di dalam lubang. Macan Tutul itu melotot, "Pergi atau tidak?" Yuan Cheng, menghadap Macan Tutul, harus berkata, "Ya, Tetua Shan, aku akan pergi sekarang." "Silakan, aku akan menunggumu di makam hantu." Dengan itu, Macan Tutul membawa yang lain pergi. Yuan Cheng sangat tertekan. Bukankah ini memaksaku kembali? Memikirkan Lin Tian begitu mengerikan, Yuan Cheng sangat menderita, tetapi dia tidak berani mengkhianati aula hantu Tianggu, jika tidak konsekuensinya akan lebih serius. Jadi Yuan Cheng mengumpulkan suasana hatinya dan datang ke daerah Lin Tian dengan kemungkinan mengancam jiwa. Ouyang Ling Er tersenyum melihat kemunculan kembali Yuan Cheng dan berkata, "Aku berkata, kalian, beranikah kamu datang?" Serigala menertawakan Yuan Cheng. "Kekuatanmu tidak sebaik milikku sekarang." Yuan Cheng terluka parah saat ini, tidak sebagus mereka, tetapi dia berkata, "Aku di sini untuk memberitahumu lokasi makam hantu." Ouyang Ling Er dan serigala tersenyum dan saling memandang, sementara Lin Tian membuka matanya dan menatap Yuan Cheng. Yuan Cheng terlihat malu setelah terlihat dan berkata, tidak ada trik." "Oh, tidak ada trik? Anda akan datang dan mati tanpa alasan?" Lin Tian tidak percaya dan mencibir. Yuan Cheng gemetar dan berkata, "Makam hantu ada di Gunung Tulang Hantu. Bagaimanapun, sudah kubilang, itu urusanmu apakah kamu pergi atau tidak." Dengan itu, Yuan Cheng melarikan diri, takut Lin Tian akan menyusulnya. Ketika Ouyang Ling Er mendengar Gunung Guigu, dia mengerutkan kening, Gunung Guigu ini tidak sederhana. Serigala tersenyum dan berkata, "Begitu, orang-orang ini ingin memimpin yang abadi sampai mati." "Gunung Tulang Hantu, di mana itu? Apakah itu mengerikan?" Lin Tian bertanya, dan Ouyang Ling Er berkata, "Gunung Tulang Hantu, ada tulang di mana-mana, dan ada semua jenis tulang." "Tulang? Ini adalah dunia Yin. Bagaimana bisa ada tulang?" Lin Tian bukan orang bodoh. Semua yang bisa berada di sini adalah jiwa. Ouyang Ling Er menjelaskan, selalu ada beberapa orang yang masuk ke dunia Yin, dan kemudian tubuh perlahan-lahan dipengaruhi oleh dunia Yin. Akhirnya, mayatnya mati, tetapi tulang-tulangnya masih ada, jadi konon ada orang-orang dari 9 ibu kota hantu yang mengumpulkan tulang-tulang ini ke tempat itu. Wolf tersenyum dan berkata, "Ya, dikatakan bahwa orang-orang ini, yang disebut pencari tulang, termasuk hantu 9 hantu." Lin Tian tidak menyangka bahwa 9 hantu itu juga memiliki pencari tulang dan berkata, "Itulah yang terjadi." Kemudian Lin Tian bangkit dan menatap Ouyang Ling Er. "Apakah kamu tahu tempat ini?" Ouyang Ling Er dan serigala tersenyum dan menggelengkan kepala. Lin Tian harus melihat Yuan Cheng, yang bersembunyi di kejauhan. "Pergi, biarkan dia memimpin jalan." "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Ouyang Ling Er terkejut. Bahkan serigala tertawa dan tidak bisa mempercayainya.
Abadi, tempat itu sangat berbahaya. Apakah kamu benar-benar pergi? Lin Tianensheng, ini membuat Ouyang berlama-lama dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Lin Tian, bagaimanapun, setelah menjelaskan kepada Ji Bei dan Nan Gongyan, mereka membawa Ouyang berlama-lama dan yang lainnya. Ketika Yuan Cheng melihat Lin Tian berjalan keluar dari daerah itu, dia segera melepaskannya. Akhirnya, dia ditipu. Tapi kemudian Lin Tian tiba-tiba melihat bayangan di belakang Yuan Cheng. Saya pikir Anda sebaiknya menjadi hantu saya. Yuan Cheng terkejut mendengar ini, dan kemudian dia ingin melarikan diri. Tapi Lin Tian sudah menggunakan keterampilan bertarung hantunya. Selain itu, Yuan Cheng terluka parah, jadi dia segera dikunci, dan dia tidak bisa melarikan diri. Ini membuat Yuan Cheng kehilangan warnanya, keterampilan pengendalian hantu. Melihat Yuan Cheng mengenali keterampilan ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu harus tahu apa ini. Yuan Cheng takut dan berkata, Tuan, saya memiliki belenggu jiwa aliansi. Kamu tidak bisa memberikannya padaku lagi, atau aku akan mati. Ini bukan hanya belenggu jiwa. Lin Tian selesai berkata, pembunuhan kilatan jiwa langsung menghancurkan belenggu jiwa pihak lain. Yuan Cheng tampak terkejut saat melihat rantai di sekitar jiwanya sudah tidak ada lagi. Anda, jadilah hantuku. Lin Tian tersenyum, dan kemudian bayangan itu menghilang.